Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama kita Young Creative Space dari kelompok 1 IMM. Kali ini kita kedatangan host yang wow, super banget ini. Mungkin dari narasumber sendiri bisa memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Perkenalkan aku Esti Ajeng Lestari. Kalian bisa panggil aku Esti. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi semester 8. Wow, semester 8. Oke, Kak Esti, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kamu sendiri? Wah, alhamdulillah walaupun sempat lelah sedikit ya. Oh, Habis gawe. Oke, mungkin Kak Esti nih di semester 8 sebentar lagi lulus nih. Amin, doain ya. Doain Amin. lagi menyusun tugas akhir skripsi. Amin. Ini Kak Esti habis dari kelas atau dari rumah? Dari rumah. Libur. Kan emang mahasiswa akhir cuma skripsian doang ya, seminggu sekali doang. Harusnya sih memang hari ini, tapi diundur besok. Oh, diundur besok. Oke. Ini jauh-jauh berarti dari ke rumah. Rumahnya Iya. Rumah Kak Esti di mana? Di Kalideres, Jakarta Barat. Jauh. Nih sini naik helikopter kan? Aduh, belum mampu ya. Oh, belum Doain mampu. beberapa tahun ke depan. Amin. Oke, kali ini kita kedatangan Kak Esti nih dari psikologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judi online. Ini marak banget ini di kalangan pemuda nih judi online nih. betul. Sebelumnya kita dari pemandangan Kak Esti sendiri, judi online itu apa sih, Kak? Sebenarnya kan judi online itu judi yang lewat platform, terus di smartphone atau enggak di website gitu ya, situs web yang dimana nggak kayak judi konvensional gitu yang emang ini kan sangat mudah diakses ya, 24/7, 24 jam, mau malam, dini hari itu bakal bisa diakses. Itu makanya akhirnya mungkin mempermudah teman-teman gitu di zaman sekarang, apalagi anak muda buat mengaksesnya gitu. Jadi kayak gampang nih, yaudah deh boleh coba-coba, malah jadi kecanduan gitu. Bisa sambil rebahan. Iya. Atau misalkan lagi gabut nih, scroll TikTok, gabut nih, Iya, IG. bisa aja. Langsung main. Atau enggak bahkan di tengah-tengah kemacetan itu tuh bisa terjadi gitu. Dia judi online di HP kan gampang banget aksesnya. Aksesnya sudah sekarang udah di era digital super gampang ya. Banget, iya. Nih, saya mau nanya, kan kita poker itu termasuk salah satu judi ya, Kak. Kan kita juga ada yang di mana tuh poker online. Nah, tapi kalau misalkan kita main poker nih, itu tanpa kayak misalnya tanpa kita taruhan, itu termasuknya judi atau enggak? Kalau misal memang hanya untuk senang-senang ya, kalau menurut aku sih enggak ya, karena kan itu hanya main game. Tapi kalau misal sampai ada taruhan atau ada apa ya, tawaran atau kayak kita nanti ini yang menang dapat ini, itu udah termasuk judi ya, walaupun itu nominalnya sekecil mungkin. Sekecil gitu. apapun itu tetap Judi. Gitu. Apalagi kita lihat sekarang nih dampak anak-anak muda sekarang nih kecanduan, khususnya kayak anak-anak muda sekarang apalagi Gen Z maunya instan. Betul banget, instan banget. Nah, itu gimana sih, Kak, dari sisi psikologi yang dimana Gen Z itu pengen instan, pengen cepet kaya? Ya, karena gini ya, kalau di psikologi itu tuh kan ada namanya reward system, itu di otak kita. Nah, di mana si reward system ini, kalau misal kita atau seseorang udah dapet rasa senang, rasa kemenangan, menang apapun, itu di otak akhirnya kan ada muncul dopamin. Mungkin kalian udah tau lah dopamin itu apa kan, rasa yang menimbulkan kesenangan gitu. Nah, ketika si dopamin ini keluar, akhirnya orang ini akan terus pengen untuk mengulang-ulang lagi gitu. Nah, kayak contohnya judul, misalkan sebenarnya judul tuh bukan menang kalah ya, itu kan hanya kalau misal menang itu dikasih kan, bukan emang kitanya yang bisa menang gitu. Nah, ketika kita lagi dikasih kemenangan, kan muncul kesenangan, wah gue dapet duit nih gitu, wah gue menang gitu, gue merasa hebat, akhirnya muncul kesenangan dan pengen diulang-ulang terus gitu. Terus juga ada namanya mungkin bisa dari pelarian dari masalah. Itu tuh bisa karena pengen mempermudah gitu, misalnya karena stres karena kerjaan, terus atau nggak stres karena kuliah, sekolah dan segala macam, akhirnya dia mencari hal yang mudah untuk mengobati itu. Akhirnya apa ya gitu, terus ke judul itu bisa jadi gitu. Dan atau enggak bisa aja tekanan sosial, FOMO,
pasti tahu FOMO. Oh, Itu FOMO. tuh bisa juga gitu, karena mungkin misal si A nih punya teman si B, si B-nya ini main judul, terus kayak dia merasa oh kok dia senang terus ya, terus kayak gue ikutan, terus kayak gue takut dianggap nggak gaul karena nggak ikut. Itu akhirnya mempermudah apa ya, anak muda untuk join ke judul gitu sih. Tapi ini Kak, anak muda sekarang itu, ini saya berdasarkan karena saya, mohon maaf nih, dulu saya juga pernah main, Oh, pernah baik. berkecimpung Gak di dalam apa-apa, iya. dunia itu. Kurang lebih saya mengetahui nih Kak, rata-rata itu anak muda itu kayak misalkan dia udah kalah nih 100.000, itu dia masih penasaran Kak. Itu gimana tuh cara menghentikan rasa penasaran itu kan? Saya tuh pernah 100 nih, aduh kalah, kayaknya ini 100 lagi menang ini, 100 lagi, ternyata kalah, 100 lagi. Iya. Itu cara menghentikannya itu seperti apa Kak? Sebenarnya itu termasuk ilusi kontrol kalau ada gitu, terkait dimana akhirnya kita tuh merasa kita bisa mengatur strategi. Jadi kayak penasaran kan, udah nyoba strategi ini terus ternyata satunya lagi, coba deh mau strategi ini lagi. Itu yang akhirnya bikin penasaran, nambah lagi satu-satu. Terus gimana caranya akhirnya untuk menangani itu gitu. Banyak tahu bisa dari diri sendiri. Itu susah memang kalau dari sendiri, itu kita harus punya peran dari orang tua, peran dari orang sekitar, teman-teman. Itu bisa ngebantu untuk akhirnya kita pelan-pelan atau bahkan udah bisa nih kita stop untuk judul gitu. Ini banyak banget dampak yang terjadi ya, mungkin dari itu kehilangan banyak uang. Betul, itu yang paling itu. itu. Tapi faktor dari kelilit utang, terus dia mikirnya kayak main judul mungkin bisa dikali 10 dari 500 ke 5 juta mungkin. Itu Bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu mempengaruhi juga karena tingkat kemiskinan mungkin ya, terus dia lagi nggak punya pekerjaan, akhirnya itu lagi dia mencari hal instan yang gimana pengen cepet dapat keuntungan, pengen masalah itu cepat terselesaikan. Akhirnya ya apa ya caranya, mungkin dia cari di Google, cari di internet apa yang bikin cepet, terus ternyata muncul iklan judi online. Iya. Tertarik kan. Betul. Gitu. Apalagi kan sekarang banyak banget tuh iklan judul, dikit-dikit kita scroll. Betul. Ada di atas video di Instagram kalau nggak salah. Kayak misalkan bola 77. Betul, itu orang-orang yang awam itu pasti malah ini apa, terus diklik oh ternyata tawaran, itu kan bisa jadi. Tawaran. Juga ini Kak, kan kita lihat kan dampak dari, mungkin dampak yang terlihat ya. Dampak yang terlihat itu adalah kayak kita kehilangan uang banyak, terus kayak waktu kita juga terbuang saat kita bisa deadline mengerjakan tugas ini, akhirnya kayak judi online asik nih main lagi. Itu mungkin dampak yang terlihat ya. Kalau dampak dari psikologi itu seperti apa sih Kak dari judi online itu? Banyak udah dibahas sebenarnya, banyak psikologi yang udah bahas juga terkait masalah apa yang akhirnya timbul kalau misal ke judi online. Paling pertama itu pasti kesehatan mental tuh akan terganggu, bahkan termasuk adiksi. Setiap adiksi itu pasti masuk dalam gangguan mental gitu. Nah, salah satunya kayak stres, rasa cemas tadi mungkin kan yang dirasain gitu. Kalau misal tambah 100.000 terus kayak merasa cemas nih, duit gue udah hilang, gue mau nambah lagi, itu bisa jadi. Terus kalau misal udah banyak banget judul terus kalah, itu kan mungkin dia akan mencari segala cara untuk dapat uang untuk judul. Itu kan bisa jadi stres, dia banyak malah bukannya untung malah banyak utang di mana-mana, sampai mungkin jual barang-barang berharga, itu kan malah akan jadi stres gitu. Dia akan tertekan, dia akan di apa ya istilahnya, apa tuh kalau misal dicari-cari orang, ditagih, ada penagihan dari mana-mana, itu kan bisa menimbulkan stres gitu ya. Terus ada juga bahkan mungkin kalau memang nggak ditangani dan akan terus dibiarkan, itu jadi depresi gitu. Nih, menurut pengalaman itu anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak bisa Kak, ini harus dengan omongan kayak jangan judul. Itu gimana sih Kak? Biar tindakan yang anak muda itu lakukan atau orang-orang sekitar itu lakukan untuk menghentikan judul ini Kak? Betul, aku juga sepakat, nggak bisa langsung kayak kita berhenti, itu nggak akan bisa gitu. Jadi kitanya perlu
pertama empati dulu teman-teman. Jadi coba lewat pendekatan empati. Jadi misal Alan punya teman gitu, oh ternyata Alan tahu ini udah kecil dulu, coba deketin dulu. Deketin itu kayak gimana? Ajak ngobrol aja gitu loh. Dia lagi kenapa? Sampai akhirnya Alan tahu apa alasan dia, alasan utama, alasan pertama dia untuk akhirnya terjun ke judul gitu. Nah, mulai dari situ tuh karena mungkin akan merasa didengarkan, ada cerita, ada teman cerita, itu tuh udah mulai pelan-pelan untuk bisa kayak apa ya? Dia merasa ada orang peduli sama dia merasa ada orang yang temenin dia, akhirnya mungkin dari situ udah mulai Alan atau teman-teman bisa masuk untuk pelan-pelan mengajak untuk berhenti gitu. Juga bisa akses ke bantuan profesional. Kalau misal ternyata bantuan empati udah dilakuin, terus sudah mulai ajakan tadi kan, ajakan untuk berhenti, terus ternyata belum berhasil, coba untuk akhirnya diajak ke profesional gitu. Tapi ini Kak, apa judi online itu apalagi kan kayak hasutan teman-teman juga ngaruh kayak gini, ih ngapain sih berhenti, mendingan lu main, lu masangnya 500 ntar dapat 5 juta, ya akhirnya psikologi kita yang tadinya mau berubah itu jadi nggak jadi. Emang jadi memang harus punya temen yang Yang baik nggak gitu toxic ya, ya, nggak yang toxic nggak gitu ya. toxic. Gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter buat cari lingkungan gak hanya lingkungan pertemanan, lingkungan yang akhirnya buat kita bisa tumbuh ke arah positif gitu. Oke, mungkin ini nggak kesimpulan yang bisa kita ambil adalah judi online itu sangat-sangat berbahaya, apalagi Banget. kaum muda Iya, yang betul. ingin cepat kaya gitu. Padahal di zaman digitalisasi ini kita bisa bermain forex. Itu forex termasuk judi gak sih menurut dari segi pandangan? Kurang tahu ya, karena aku juga belum mendalami banget itu, jadi kayak jadi kurang tahu itu termasuk judi atau enggak gitu. Judi ini sangat berbahaya untuk apalagi kita nih kalangan pemuda generasi emas Indonesia di tahun Betul. 2045. Nih kita generasi emasnya nih, akankah bangsa Indonesia ini dibawa jadi negara maju atau hanya sekedar ya udah negara berkembang? Apalagi judul nih udah kalah nih, duit 500 udah keluar, stres. Duh, duit buat bayaran kuliah, pakai segara rungkat lagi. Itu yang akhirnya buat kita stres. Betul, Marah-marah juga di rumah, kayak senggol dikit langsung. Seperti itu mempengaruhi mental. Betul. Apalagi mental kita udah tambah mental pengen instan, jadi kayak malas buat bekerja, kayak bilang ada judi online bisa kali 10, bisa kali 8, bisa skater, apalagi. Betul, Itu guys. banyak, itu emang sebenarnya semua berawal intinya dari kesadaran diri kita sendiri. Kita sebagai pemuda kita udah dewasa dan kita harus bisa memilih mana yang baik untuk masa depan kita ya. Apalagi terutama lelaki nih yang sering main nih. Apalagi laki-laki nih yang sering main nih. Itu kita harus berpikir bahwasanya cari uang itu nggak mudah. Masa kita mengeluarkan uang semudah Itu ya. itu 500.000, padahal nyatanya dapetin 500.000 susah loh. Untuk usia pemuda-pemuda seperti saya kan baru semester 2. Iya, saya juga masih susah. Masih susah gitu. Kecuali kita berasal dari keluarga yang kaya mungkin. Terus kita akan mendengar nih kesimpulan dari KST juga nih, bagaimana kesimpulan dari KKN? Jadi teman-teman, ini udah langsung sekalian closing statement atau enggak? Bisa sekalian. Udah, teman-teman kayak kita harus sadar ya, tadi udah banyak ngobrol terkait judul, bahwa ya judul tuh nggak ada untungnya sama sekali, itu sangat merugikan gitu. Jadi judul kan bukan hanya soal menang dan kalah ya yang aku Betul. bilang tadi, tapi soal gimana akhirnya masa depan yang bisa hilang sekejap gitu. Apalagi yang tadi Alan bilang kalau semisal masa depan Indonesia ya di tangan teman-teman para pemuda gitu. Jadi jangan rusak masa depan Indonesia hanya
karena kalian cuma klik-klik di HP gitu, di website gitu sih guys. Jadi tolong sayangi diri kalian juga, sayangi sadar kalau misal apapun yang kita lakukan itu akan berdampak ke lingkungan, ke orang-orang tersayang kita gitu. Apalagi orang tua kalau udah kelilit utang, orang tua Betul. pusing. Itu Pasti kalian harus dampaknya. pikirin orang tua kalian itu. Betul guys. Ya mungkin cukup ya pembahasan Cukup. judul kali ini. Mungkin saya berharap teman-teman sekalian dapat memahami apa nih bahayanya dan dampak dari segi psikologi, dari segi keuangan. Mungkin begitu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.